Jangan pernah bilang kepada Tuhan kalau kau memiliki masalah, tapi bilanglah kepada masalah kalau kau masih memiliki Tuhan. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzius dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Bareng Restu. Jangan pernah bilang kepada Tuhan kalau kau memiliki masalah, tapi bilanglah kepada masalah kalau kau masih memiliki Tuhan. Nah, jadi kali ini bintang tamunya adalah seorang gadis yang berusia masih cukup muda, dan dia tuh mau bercerita tentang cinta tapi gengsi. Penasaran gak sih gimana ceritanya cinta tapi gengsi? Ini dia Sukma. Halo Sukma. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Sukma? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah, aku juga baik juga Kak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sukma, kamu itu kan sekitar beberapa hari yang lalu email ke aku gitu kan. Kamu tuh katanya mau cerita tentang dunia percintaan remaja kamu dengan seseorang. Iya, benar banget. Itu gimana ceritanya? Kok bisa cinta tapi gengsi gitu? Ya awalnya itu kan kita tuh kejebak di dalam satu kerjaan. Itu tuh kayak partner lah hitungannya ya kan. Oh, partner kerja gitu. Nah, jadi tuh kayak gimana ya? Aku sama dia tuh kayak sama-sama ada rasa, tapi kayak sama-sama malu, bukan malu sih, namanya masih ABG ya kan. Jadi gimana? Jadi kayak masih Susah malu juga ngungkapin kalau bahwa tuh gue suka sama lo, gue suka sama lo gitu ya. Ya kan, apalagi kayak gue kan perempuan kan, mana mungkin banget gitu ngungkapin duluan. Jadi kan kayak ya udahlah, mending gue pendem gitu. Oh gitu. Iya. Berarti kebanyakan perempuan memang kalau memiliki perasaan tuh nggak diungkapin, dipendam aja gitu. Ya enggak sih, bagi sebagian perempuan yang bilang kalau itu biasa-biasa aja sih, ya mungkin mereka berani untuk ngungkapin duluan. Tapi kalau kayak gue kan kayak masih kecil gitu, jadi kan cinta juga masih hitungannya cinta monyet mungkin ya. Monyetnya gak usah ngeliat ke gue ya. Bener banget. Oh, jadi itu memang kayak kamu korban cinlok gitu, kayak cinlok gitu kan sih? Iya, hitungannya kamu udah cinlok. kerja apa Event sih jatuhnya, jadi kan kayak pameran gitu. gitu. Jadi kamu libur sekolah, kamu mengisi libur itu dengan pameran gitu. Iya, kerja di pameran itu. Jadi itu kenalnya bukan dari teman sekolah, tapi melainkan kenal dari pameran itu gitu. Iya, jadi partner kerja aku hitungannya gitu Kak. Oh gitu. Nah, ceritanya gimana tuh kok bisa cinta tapi gengsi? Jadi tuh kayak awal mulanya banget itu, dia itu kayak bukan tipe aku sih, lebih Jadi tepatnya. kamu total orang yang kalau mau cari pacar tuh yang pilih harus yang ganteng gitu. Enggak. Oh enggak. Jadi tuh aku tipe orang yang kayak harus aku duluan yang suka sama nih cowok gitu. Jadi bukan nih cowok duluan. Jadi kayak jadi kamu tipe kalau orang yang mencintai gitu. Iya. Yang ingin dicintai gitu. Ya ingin juga dicintai, tapi maksudnya gitu. Aku harus mencintai dia duluan, baru aku bisa, gimana ya, baru aku bisa cinta bener-bener tulus gitu. Jadi kayak nggak harus dia duluan yang cinta sama aku gitu. Oh gitu. Kan kalau kebanyakan cewek itu tinggal duduk manis depan rumah udah banyak tuh cowok-cowok yang nyamperin. Kalau kamu enggak, kamu lebih menyeleksi mana sih cowok yang bakalan gua taksir gitu. Iya benar. Benar. Jadi aku tuh tipikal orang yang kayak bukan pilih-pilih sih, lebih tepatnya kan kayak cari yang lebih baik lagi gitu loh. Karena kan zaman sekarang banyak banget kan cowok-cowok tapi yang kayak cuman modus doang, deket doang ya kan. Gue gak modus loh. Gak banyak, gak semua cowok, gue gak modus loh. Terus. Tapi kan zaman sekarang banyak tuh, gimana menurut kakak? Bener gak sih cowok-cowok zaman sekarang kan banyak tuh yang cuman kayak modus atau cuman. Iya sih, tergantung sih. Tergantung sih, tapi gak semua cowok kayak gitu. Ada cowok yang baik, ada cowok yang modus gitu. Iya sih, bener banget. Nah terus kayak padahal itu kejadian sih udah cukup lama ya. Cuman kayak semakin berjalannya waktu, si cowok ini nunjukin kalau sebenarnya tuh dia itu bukan kayak
apa yang gue pikirin, dan dia tuh nunjukin kalau emang dia tuh baik, dan tiba-tiba aja gitu ya cinta datang dengan sendirinya. Tiba-tiba cinta datang kepadaku gitu ya. Ya bisa jadi kayak gitu sih Oh jadi Kak. kamu tuh tadinya berpikiran ini mungkin si A sama aja kayak cowok yang lain gitu Iya, kan. kayak yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya mungkin dia sama aja, dan kamu berpikiran bahwa semua cowok yang ada di dunia itu sama aja gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi ternyata dia nunjukin ke kamu bahwa dia tuh membuktiin ke kamu bahwa dia itu bukan cowok yang seperti kamu pikirkan gitu ya. Ya, dia beda dari yang lain gitu. Dan yang bikin aku nyesel sih enggak ya, cuman ya adalah penyesalan. Nyesel guys, kenapa tuh nyeselnya? Ya gimana ya, kayak sekarang itu banyak yang dekat, cuman kayak Wow. kayak beda gitu, kayak nggak kayak dia gitu, kayak dia tuh ya bener-bener beda lah gitu. Jadi kalau lo masih kebayang-kebayang gitu di otak lu cuma dia Iya bener gitu. banget. Dia gitu ya. Iya sih, ya gimana ya, kayak hal-hal kecil yang mungkin menurut banyak laki-laki tuh kayak biasa aja gitu, atau enggak ya aku salah pun didiemin gitu kadang kan. Jadi kalau dia tuh kayak ya nggak bener ya bakal dia tegur gitu, dan yang salah ya salah, dia nggak bakal kayak benerin padahal salah gitu. Itu yang bikin kayak dia beda gitu dari laki-laki Jadi lain. kalau dia salah ya salah, nggak mau ngeles gitu kan. Kalau kebanyakan cowok kalau dia salah ngeles gitu ya. Ngeles kayak bajai. Bener Oh, banget. tapi dia kalau orang salah yang ngaku salah kayak gitu. Jadi itu yang membuat kamu tertarik sama dia. Iya, iya, termasuk itulah salah satunya. Nah, tapi apa yang menyebabkan kamu bisa kayak yang tadi kamu bilang cinta tapi gengsi itu, dia pernah nembak kamu atau gimana? Dia tuh pernah ada kayak temennya dia, teman dekatnya dia lah, kayak ke tempat kerja aku sama dia gitu. Terus dia bilang ini tuh yang cewek ini gitu. Iya, terus cerita-cerita, terus si temennya ini nyeplosin, dia tuh ada rasa sama lu gitu. Jadi kamu tahu kalau dia tuh suka sama kamu dari temennya gitu. Iya, Awalnya. awalnya. Tapi Terus kan kamu percaya nggak setelah temennya dia tuh bilang ke kamu bahwa dia tuh cinta sama kamu, suka sama kamu gitu? kelihatan kalau orang yang suka sama kita tuh beda gitu ya kan. Tingkah gitu ya. Atau dari cara-caranya dia memperlakukan kita sama perempuan lain kan juga beda gitu. Terus gue lagi. Ya sebenarnya sih gak ada ending ya, cuman kayak sekarang tuh aku berpikir kayak untuk gak ngelakuin hal yang sama lagi di laki-laki yang akan datang ke kehidupan aku nantinya. Jadi kayak aku lebih ngehargain yang namanya proses sih, kayak apa yang dia mau omong tuh aku dengerin. Karena waktu itu aku sempet gak dengerin apa yang mau dia omong sih, kayak dia mau ngungkapin tapi aku udah pergi Cuek duluan. gitu. Iya cuek. Bukannya aku cuek gitu ya. Bisa jadi. Oh jadi dia tuh kayak mau ngomong bahwa aku cinta kamu, aku sayang kamu, tapi kamu nggak perlu dengerin apa yang mau dia bicarain gitu. Iya, karena aku udah terlanjur kayak deg-degan duluan, jadi aku lebih baik pergi gitu. Dan sekarang aku malah penasaran apa yang mau diomongin waktu itu. Kamu udah mulai ngerasa bahwa kamu tuh suka sama dia gitu ya. Iya, di situ aku udah mulai ngerasa kalau aku tuh ada rasa sama dia sih sebenarnya. Gitu. Ya sayang banget. Tapi kamu sampai sekarang masih komunikasi sama dia nggak? Kalau komunikasi sih enggak, karena terakhir itu komunikasi pas kelar event. Sempet sih komunikasi, abis itu unfollowan, terus lost contact udah gitu. Terus dia juga kayaknya sekarang udah punya pacar sih, dan udah punya kesibukan baru. Oh, dan mungkin udah nggak inget sama sekali sama kamu gitu ya. Iya. Ya ampun. Ya namanya masih ABG gitu kan, umur labil dan masih gimana. lagi fokus untuk masa depan aja, gak usah mikirin percintaan kayak gitu. Iya, kalau zaman sekarang kan banyak yang bilang apa ya, kayak karir duluan lah lebih diutamakan daripada kayak gitu. Karena kalau kita berharap sama manusia itu ujung-ujungnya bakal kecewa sih sebenarnya. Ya. Sebaiknya kalau kita nggak mau terlalu kecewa, kita tuh jangan terlalu berharap sama manusia. Apalagi laki-laki ya kan. Laki-laki kenapa? Gak boleh terlalu berharap gitu, kayak ya sewajarnya aja lah bang. Ya, betul banget. Nah tapi kan yang apa sih yang membuat kamu bisa
apa namanya, tadinya tuh dari nggak suka sampai suka, dia mau bilang dia beda sama laki-laki yang lainnya gitu kan, ya kan? Iya. Itu udah proses perkenalan berapa lama? Itu eventnya lama nggak sih? eh Eventnya cuman 40 hari sih. 1 bulan lebih lah Iya, ya, 1 bulan udah ada lebih. chinlock gitu ya. Iya, ciloknya itu di minggu keberapa itu. Awalnya yang say hi duluan siapa? Iya. Kan dia. Dia Hai. dia ngechat gue di WhatsApp. Kok Dia punya nomornya dari mana? itu kan kalau kayak gitu kan kayak absensi gitu loh. Oh, ada Dia grup dapat grup WA gitu ya. bukan grup WhatsApp, tapi dia absensi pas waktu training, terus dia nyuri nomor gue. Nyuri. Oh, jadi kan absen selembar kertas gitu, ada nama, Ada alamat, sama telepon Ya. gitu, curi-curi pandang gitu, ya ampun. Gemes banget kan. Gemes. Dan siapa tahu dia nonton video ini gitu ya. Ya jangan sampai. Oh, jangan sampai, kenapa? Ya namanya masa lalu, ya udah biarin aja berlalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Karena kan gak mungkin dong kayak gue ada di kehidupan dia lagi, dan apalagi dia sekarang udah ada Kita orang kan nggak baru. tahu namanya jodoh, sejauh apapun dia pergi. Ingat kan kisah Adam dan Hawa, Iya sih. sejauh apapun dia pergi dia akan kembali lagi. Dan Karena dia- akhirnya menikah. Ini Karena dia tahu kemana dia harus pulang. emang dia orang mana? Deket rumah aku sih, nggak terlalu jauh Oh, lagi sebenarnya. deket gitu kan. Ya, siapa tahu masih ada waktu untuk berjumpa lagi gitu. Pernah aku ketemu waktu itu pas aku kelas 3 SMA, dia kayaknya aku kelas 2 dia kelas 3 SMA gitu, udah mau lulus, ketemu di jalan, papas-papasan kayak aduh deg-degan gitu, dan Iya. iya kita kayak cuma saling pandang doang, habis itu ya buang muka doang, jadi kayak nggak kenal. Udah keselak gua kan. Kalau menurut gua sih, kalau emang lo cinta ya bilang cinta, sayang bilang sayang. Iya sih, emang Tapi sebenarnya kayak gitu. karena kalau bilang nanti cewek tuh gengsi untuk ngungkapin perasaannya, ya udah tetep ada gitu. Bukan gengsi sih, kan lebih tepatnya kayak harus tahu duluan gak sih yang ngungkapin Iya. gitu. Kalau prinsip gue sih kayak harus si cowok duluan gitu, yang ada apa ya, ada respect gitu, jadi kayak jadi guanya mulai ke dianya pun juga gampang gitu, masuk ke dunia gitu. dianya. Jadi dia duluan yang harus lempar ke kamu gitu. Masalah terima nggak terima itu urusan nanti gitu ya. Iya sih. Itu kan sudah berjalan lebih dari 2 tahun yang lalu gitu kan. Iya. Udah ada cinta yang baru belum? Kalau sekarang sih udah, tapi Widih. Jangan kayak si itu tuh yang kemarin sempat jadi narasumber tuh, di galon, tau nggak, gagal move on. oh kayaknya sih kalau galon-galon gitu jangan ya Iya, bang, karena buang. kan iya kayak nimbulin rasa kecewa doang gak sih? Ngomongin masalah galon, gue pernah ngalamin yang namanya gagal move on gitu. Gimana nih ceritanya nih bang? Jadi Itu- nanya balik. Jadi itu tuh dulu tuh aku pernah pacaran sama seseorang gitu. putus nyambung kayak ibarat kata kelayangan tarik ulur gitu. Jadi yang sama kan lakuin cinta tapi gengsi gitu. Oh, Itu kita saling mencintai tapi sama-sama saling gengsi yang gitu. rasain kan Iya. Bang, gimana tuh? Itu di umur berapa tuh bang? Aku tuh di umur berapa ya, lupa gue, ingat umurnya. Aku ingat tuh cuma kayak galon, tau kan galon, tarik ulur, terus kayak berperan di sosmed. Jadi tuh kita sama-sama memiliki kayak pacar bohongan untuk saling memperlakukan gitu. Iya. Jadi untuk manipulasi Betul itu banget. kan. Jadi dia punya pacar baru dengan selalu update di sosial media. Wah, ini pacar, seolah tuh ini pacar baru gue gitu kan. Kalau juga kayak gitu, ini pacar baru gue. Dan akhirnya cuma bertahan berapa lama gitu, kita nggak tahan. Akhirnya ya Jujur. udah, hilangin tuh gengsi gitu. Jadi galon, cinta tapi gengsi, tarik ulur tuh nggak baik buat suatu hubungan. Jadi kalau lo sayang bilang sayang, cinta yang bilang cinta. Jangan sayang tapi bilang nggak sayang, kayak gitu. Ya mungkin karena ada juga sebagian laki-laki yang sifatnya itu kayak cuek dan dingin atau susah ngungkapin gitu. Iya. Bisa jadi kan ya kayak gugup gitu, malu-malu. Jadi Mungkin kayak biasanya laki-laki yang seperti itu, dia sebelum kawin udah berpikiran, nanti kalau gua ditolak gimana? nah, bener banget Nanti itu. kalau gue misalkan ditolak, gue malu. Terus Bener. ini yang lebih parahnya lagi, Iya. ada suatu kayak pacaran gitu, tadinya mereka bersahabatan, sahabatan lama gitu, terus dia ngungkapin dan tiba-tiba ditolak.
otomatis persahabatan mereka akan retak gitu Iya, kan. hancur. Jadi bisa itu laki-laki bisa berpikir kalau gue nembak dia nanti kalau misalkan ditolak persahabatan gue gimana kan, jadi nantinya persahabatan mereka itu nggak akan seperti utuh kayak seperti semula kayak gitu. Iya sih. Tapi kan kalau semua laki-laki berpikir kayak gitu kan belum tentu si perempuan ini nggak suka juga sama dia. Bisa Iya, jadi heeh. kitanya juga nunggu-nunggu dia tuh untuk nembak kita Mm-mm. gitu. Tapi ada juga tipe laki-laki yang masa bodoh amat gitu. Jadi mereka udah temenan lama dan dia udah nembak, masalah ditolak ataupun diterima itu urusan nanti, yang penting dia udah ngungkapin perasaannya dia gitu kan. Iya. Kalau diterima ya alhamdulillah, ayo jalanin, dan kalau misalnya ditolak ya udah tetap aja jadi sahabat kayak yang seperti biasa gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu masih bisa sahabatan gak sih Bang? Kalau setahu gue sih Aku udah dulu pasti pernah lost komunikasi gak sih? waktu kelas berapa SMP gitu ya. Ya udah jauh. Enggak, jadi cerita aku Hmm. tuh sama dia duduk, aku mungkin kita sama-sama GR gitu karena kita udah selalu bersama gitu kan, maksudnya ibarat kata kayak saling perhatian, aku pikir kita saling suka gitu kan, dan berpikir, nah kalau itu ngungkapin dia ternyata dia udah punya pacar, dan dia tuh nggak pernah kalau dia tuh punya pacar kayak gitu. Nge-publish gitu ya, nggak pernah Ya betul nge-publish. banget. Dan dia tuh selalu kalau aku deketin selalu bilang kayak seolah ngasih nyala, it's okay kalau kita menjalin hubungan. Iya. Dan setelah aku ngungkapin perasaan, dia bilang, ah maaf aku udah punya pacar. Nah di situ aku berpikir, oh ya udah, oh biasa aja, tetap temenan kayak biasa kayak gitu. Oh, dan si cewek juga masih ini. Pasti temenan biasa aja gitu. Oh. Jadi kan kebanyakan orang kalau mikir, misalkan dia berpikir kalau aku nembak dia nanti kalau ditolak jadi kayak musuhan atau gimana, itu sebenarnya enggak, itu tergantung dari kita masing-masing kayak gitu. Iya sih, bener banget. Itu sih persepsi sendiri sih, rasa takut sih pada dasarnya. Dan seperti yang kamu tadi bilang, teman kamu itu mengungkapin ke perasaan kamu, kamunya cuek gitu kan. Iya. Jadi nggak mencoba lagi, atau sekali doang kamu cuek terus udahan gitu. Iya, mungkin dia jadi berpikir kayak, ah mungkin nih cewek nggak ada perasaan ke gua gitu. Jadi buat apa gua kayak mau berusaha untuk dekat sama dia, tapi si dianya itu, si guanya tuh kayak nggak peduli sama dia. Jadi ujung-ujungnya ya udahlah, lagian juga cewek masih banyak mungkin di pikiran si cowok itu gitu kali. Iya bisa jadi sih. Atau Jadi berpikir nanti kalau misalkan dia ngungkapin perasaan ke kamu, udah taunya ternyata kamu nggak suka sama dia, Iya. dan lebih baik nanti dia kayak nanti malah, apalagi kan di event gitu kan, kayak ruang lingkup kerjanya kecil kan ya. Nanti setelah tingkah kerja malah nggak fokus kerja gitu. Iya benar. Dan takutnya mungkin juga guanya ilfil dan malah ngejauhin dia. Jadi jatuhnya mendingan dia udahlah gitu. Jadi buat pelajaran bagi kamu, kalau nyari pacar itu jangan yang satu kerjaan gitu. Tapi yang satu kerjaan juga enak sih Bang. Ini yang sekarang ini gimana? Satu kerjaan juga? Enggak, beda. Dia anak kuliahan dan gua kan belum kuliah kan. Jadi beda. Enggak satu ini. Berbeda tapi tetap satu hati. Iya. Ya karena berhubung kalian masih usia muda gitu kan, maksudnya habiskan masa mudamu itu untuk memilih mana sih pria yang tepat untuk kehidupanku nanti gitu. Jangan sampai kalau salah memilih pria untuk menjadi pendamping hidup kamu gitu. Iya sih benar. Tapi kan kalau kayak gue pribadi tuh dulu mungkin ya itu cuman kayak bucin-bucin biasa lah ya kan. Kayak gak serius gitu mungkin dulu, dan berpikirnya juga kayak ya udahlah namanya juga belum jodoh gitu, ya udah gitu. Tapi kalau untuk si dianya sih juga nggak tahu ya sekarang kayak gimana kabarnya, udah lost komunikasi juga sih. Ya udah, mungkin dia sudah melupakan kamu dan dia menganggap kamu itu sebagai masa lalu, dan kamu juga harus bisa ngelupain dia dong. Sampai sekarang kamu masih ingat berarti ya? Masih ingat. Aduh, jadi Karena aku kamu tuh harus fokus ke masa depan kamu, fokus ke pacar kamu yang sekarang, bahwa kamu harus berpikir bahwa pacar kamu yang sekarang adalah yang terbaik buat kamu. Jadi kamu gak usah mikir masa lalu biarlah masa lalu. Iya masa lalu jadi nyanyi. biarlah. Jadi gini ya, anggaplah masa lalu itu sebagai guru kamu. Ibarat kata kita naik motor, kita spionnya kan, spion itu kita untuk melihat ke belakang, itu tandanya kita untuk selalu berhati-hati. Jadi ibarat kata kamu boleh saja mengingat masa lalu, tapi itu sebagai kamu motivasi untuk belajar lebih baik lagi gitu kan. Oh dulu gue masa lalu gue kayak gini loh, kayak gini. Jadi gue nggak
jangan ngelakuin kesalahan yang sama lagi gitu. Jadi itu pelajarannya kayak gitu. Jadi selagi yang sekarang ini sayang sama kamu, kamu juga harus bisa menyayangi dia dengan seutuhnya, dengan setulus hati kamu kayak gitu. Ya, even karena si cowok ini tuh kayak eh kayak kalau aku make up gitu, terus kalau pokoknya kalau yang nggak sesuai sama aku dia pasti komen kayak apa sih lu jelek banget, Oh, dia apa suka sih yang lu. ngatur kayak gitu. Yang Enggak, sekarang enggak, yang kemarin. dulu. Makanya Oh, itu yang bikin aku kayak ini cowok padahal itu belum jadian gitu. heeh, Masih temen. kayak semua penampilan aku terus apa yang enggak itu kayak di komen, jadi kayak aku hal-hal kecil yang emang di aku nggak bagus itu di komen jadi kayak gimana Itu gitu kan ya, dia speechless. dia memperhatikan kamu dari ujung kaki sampai ujung rambut Iya, gitu. Jadi kamu tuh harus kelihatan cantik dan perfect di mata dia kayak gitu. ya mungkin. Eh, Terus gimana lagi yang sekarang? Kalau yang sekarang sih ya gimana ya, sayang juga sayang, cuman kan belum ada ke arah-arah yang serius juga ya, Iya, kayak apalagi masih usia muda, masih aku masih muda. belasan, masih bisa Aku juga masih berkelana. belasan, aku juga masih mau 17 tahun. 17 tahun ya bang. Iya, berapa tahun yang lalu 17 tahunnya. Ditambah Nah, berapa tahun ini jadinya, ditambah berapa tahun lagi. iya makanya aduh nggak kehitung deh. Nah, Sukma, jadi pesan aku, jadi kamu tuh harus berusaha menjadi wanita yang kuat, harus wanita yang mencintai seorang pria dengan setulus hati kamu gitu. Karena jika kamu memberikan cintamu dengan setulus hati, maka pria itu pun akan mencintai kamu dengan sepenuh hatinya gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan pria yang saat ini mencintai kamu demi pria yang lain. Iya Ingat, benar. jangan menyia-nyiakan pria yang saat ini cinta sama kamu demi pria yang lain gitu ya. Iya, Nah, ada pesan-pesan nggak buat Fauzius di rumah gitu tentang percintaan? pesannya sih kayak lebih gimana ya, lebih mencintai diri sendiri aja sih, kayak eh, memikirkan untuk cinta-cinta itu jangan yang terlalu kayak serius-serius banget gitu ya kan. Karena kan kayak pertama itu ya yang harus dikejar itu tetap karir, terus baru mikir ke serius pun nggak apa-apa, karena banyak zaman sekarang kayak teman-teman aku juga nikah muda gitu ya kan, jadi kayak pengalaman juga sih, karena nggak semua yang pernikahan gini gitu, pernikah muda itu atau hal-hal yang kayak gitu tuh kayak gampang gitu, jadi mereka tuh pikirnya kalau gue nikah tuh gue udah ada yang nanggung gitu, jadi kayak udah gue apa-apa jadi gini-gini, jangan, jadi kita kayak Jangan. fokus dulu aja sama Fokus. hidup kita, terus bahagia, Iya, terus bahagia. Karena bahagia. bahagia kita sendiri yang bikin, Bener banget. bukan orang lain. Iya, udah sih gitu aja bang. Oke. Terima kasih Sukma, pengalaman ceritanya yang sungguh menginspirasi buat yang lain. Cinta tapi gengsi adalah antara cinta, teman, dan karir. Ini. Bener banget. Dan untuk laki-laki jangan gengsi-gengsi, kalau emang suka, bener kata Bang Restu, diungkapin aja, jangan dipendem-pendem. Betul. Bisa jadi si cewek juga lagi nunggu kamu untuk nembak si cewek itu. Betul banget. Karena si cewek ini juga apa namanya, kayak gengsi juga mau ngungkapin. Jadi kalau kalian Bener. cinta bilang cinta, sayang bilang sayang. Dan kalian mau cerita aja bersama Tatu. Jadi promosi. Iya, promosi. Nah, terima kasih Sukma atas waktunya Iya, yang udah mau Bang Restu. bercerita bersama Tatu. Dan buat kalian semua yang mau jadi narasumber di sini, silakan email di di tatuofficial54@gmail.com. Emailnya ada di deskripsi di bawah ini ya. Saya Restu Fauzi dan Sukma Nailul Sejati. pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye. Dadah.